tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang materi kami, yaitu paragraf. Jadi yang pertama itu adalah definisi paragraf. Definisi paragraf adalah bagian dari tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan membahas satu ide atau topik tertentu, sehingga paragraf dapat menjadi dasar utama bagi karangan. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang disebut kalimat topik, dan kalimat-kalimat lain yang menjelaskan atau mendukung gagasan tersebut. Yang kedua ada struktur. Struktur paragraf terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama kalimat utama atau gagasan pokok, biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Berisi ide pokok atau inti pembahasan paragraf. Yang kedua kalimat pendukung, gagasan penjelas, berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, atau memperjelas gagasan pokok, biasanya berupa data, contoh, fakta, atau ulasan. Yang ketiga kalimat penutup, kesimpulan atau penegasan kembali gagasan utama, bisa juga berupa ajakan, saran, atau harapan. Setiap paragraf harus memiliki kesatuan koherensi dan kepaduan koherensi agar mudah dipahami. Terus yang ketiga ada jenis-jenis berdasarkan kalimat utama. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kedua, paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Terus yang keempat, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, settingan, tokoh, dan konflik tetapi tidak memiliki kalimat utama. Paragraf deskripsi. Menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi dengan detail yang kaya sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang dijelaskan. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan terdapat pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Paragraf eksposisi. Paragraf yang berisi informasi, pengetahuan, atau pendapat untuk memperluas wawasan pembaca. Yang kelima, syarat penulisan. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam paragraf adalah semua kalimat dalam paragraf harus saling terhubung dan memiliki gagasan pokok. Yang kedua, perpaduan. Koherensi adalah hubungan yang jelas dan teratur antara kalimat dalamnya agar mudah memahami isi dan tujuan paragraf. Yang ketiga, paralelisme. Paralelisme berarti menjaga kesamaan untuk bentuk atau struktur dalam kalimat. Yang keempat, ketuntasan. Sebuah paragraf harus memberikan informasi yang lengkap agar pembaca tidak merasa bingung atau penasaran tentang apa yang terjadi selanjutnya. Yang kelima, konsisten sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memilih posisi dalam tulisan untuk menjaga konsistensi sudut pandang ini, termasuk saat melibatkan pembaca. Yang keenam, keruntutan. Informasi dalam paragraf harus disajikan dengan urutan yang jelas agar mudah diikuti oleh pembaca. Terus yang keenam, unsur-unsur paragraf. Yang pertama, pikiran pokok. Pikiran pokok membantu menentukan kalimat penjelas perlu dihapus atau dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, kalimat pokok. Kalimat utama yang menyampaikan ide pokok biasa terletak di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat penjelas untuk memperkuat pemahaman pembaca tentang ide utama dan mendukung kalimat pokok dengan penjelasan tambahan. Yang keempat, kalimat penegas. Kalimat ini menegaskan kembali kalimat-kalimat pokok bukan sebagai kalimat utama baru. Yang kelima, unsur transisi. Kata-kata yang membantu menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya dalam paragraf sehingga alur pembacanya menjadi lebih lancar. Dan yang terakhir adalah contoh paragraf. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis peradilan. Salah satunya adalah peradilan pidana yang bertugas menangani perkara kejahatan. Dalam proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan penting, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Hakim sebagai pemegang kewenangan yudisial
memiliki tugas untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan prinsip keadilan.